Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menonton. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Sehat? Atau lagi sakit? Semoga buat teman-teman yang sakit cepat sembuh deh ya. Oke, langsung aja perkenalkan. Nama saya Rizky Dwi Ananda, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan kalian tentang sesuatu yang penting, bisa dikatakan terkait kerjasama juga lah ya, ke rekan-rekan teman yang akan menjalankan sebuah bisnis, yaitu pesan bisnis. Mungkin pandangan teman-teman terkait sebuah pesan itu gampang lah ya, kayak cuma ngirim pesan biasa lah. Padahal ada beberapa etika yang harus kita perhatikan secara detail. Oh iya, aku juga ingin menjelaskan sesuatu bahwa penjelasan ini juga sebagai syarat penilaian tugas akhir semester saya, yaitu di mata kuliah komunikasi bisnis yang didosenkan oleh Ibu Justina. Oke, langsung saja kita mulai ke bagian yang pertama. Oh ya teman-teman, dalam menulis surat bisnis, kita perlu banget yang namanya membuat kerangka penulisan. Kenapa? Karena sifat dari surat bisnis itu adalah resmi. Siapapun yang kita kirim surat bisnis itu, baik ke teman sendiri pun, kita harus menulisnya secara formal. Karena itu terkait dengan bisnis teman-teman. Lalu, kita juga menentukan tujuan apa maksud dari surat bisnis itu tuliskan, lalu menjaga struktur surat tersebut. Lalu terdapat beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu memiliki kerangka penulisan. Lalu tata bahasa yang digunakan harus baik dan benar. Lalu informasi apa saja yang diterangkan dalam surat bisnis tersebut. Lalu surat bisnis itu harus bersifat privat dan singkat, dan tidak perlu bertele-tele dalam membuat tulis surat bisnis. Selanjutnya, sebelum kita menuju surat bisnis kembali, kita perlu tahu nih dasar-dasar jenis surat. Nah, menurut pemakaiannya sendiri, surat dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi itu seperti kalian meminta izin pada guru atau dosen bahwa kalian tidak masuk kuliah atau sekolah karena sakit atau mungkin karena ada acara keluarga. Lalu, surat berdinas. Kemudian, surat bisnis itu sendiri. Lalu, surat sosial, di mana misalnya ada kegiatan bakti sosial, nah itu dalam bentuk surat sosial. Lalu menurut jumlah audiens itu ada surat biasa. Lalu surat edaran. Biasanya surat edaran itu kayak seperti SK. Lalu ada surat pengumuman, seperti surat pengumuman kelulusan dan lain-lain. Lalu menurut organisasi penyelesaian ya, terdapat surat biasa juga, surat segera atau surat kilat. Lalu menurutnya ini terdapat beberapa bagian-bagian surat dalam surat resmi. Yang pertama, kepala surat, tanggal surat, nomor lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, lalu dikasih tanda tangan, dan dari bawah tanda tangan itu terdapat nama jelas penanda tanda tangan, lalu terdapat tembusan kepada siapa surat itu akan dikirim. Nah, seperti kita lihat gambar di samping, ini contoh ada surat, kalau nggak salah nih surat pengumuman bahwa kita libur 2 minggu ternyata nggak jadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di surat ini terdapat kepala surat, tanggal suratnya, nomor lampiran. Kalau alamat tujuan sepertinya di bagian mahasiswa tersebut, karena kan mahasiswa tersebar di mana-mana. Lalu ada sama bukanya, pada pembukanya, hingga ke bagian tembusannya. Oke, lanjut kita ke bagian surat bisnis. Teman-teman, surat bisnis ini biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara resmi yang digunakan oleh sebuah orang individual atau organisasi yang berkaitan dengan bisnis, lalu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, surat bisnis ini bisa digunakan sebagai referensi di masa yang akan datang. Lalu bisa berisi sebuah transaksi, perjanjian, pemberitahuan informasi, dan lain-lain. Dan surat bisnis ini ditulis dengan gaya formal. Contoh-contoh dari surat bisnis ini apa aja sih? Yang pertama, ada surat permintaan informasi terkait bisnis apa yang sedang dijalankan. Lalu surat pemesanan. Lalu ada surat konfirmasi, surat pengaduan, surat ucapan selamat, surat pemberitahuan, surat penagihan, peringatan, perintah kerja, pengumuman, undangan, dan surat kuasa. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu surat kuasa itu sebagai surat
pemberian kuasa kepada orang lain, nah itu juga termasuk surat bisnis. Oke, satu lagi contoh surat bisnis yang akan saya berikan, yaitu surat pemesanan. Nah, surat pemesanan ini biasanya menjelaskan apa aja yang dilakukan pemesan, terdiri dari data pemesanan, lalu apa saja yang didapatkan dari pemesanan tersebut. Seperti contoh, ini ada tiket pesawat dan berapa subtotalnya, lalu fasilitas apa saja yang didapatkan, lalu terdapat alamat dan posisi bandaranya di mana, di terminal berapa, dan kapan berangkatnya. Nah, itu salah satu contoh surat bisnis dalam bentuk pemesanan. Oke, langsung saja kita ke bagian berikutnya, yaitu memo. Memo ini merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Menurut pemakaiannya, memo ini bersifat resmi dan bersifat pribadi. Biasanya sih berisi pernyataan, pemberian informasi, atau sebuah perintah. Nah, lalu memo ini sebenarnya mirip-mirip surat dinas yang lain, tapi dibuat secara ringkas dan detail. Biasanya digunakan untuk pesan-pesan sementara untuk keperluan pribadi sehari-hari yang ditulis dalam bentuk sederhana. Ciri-ciri memo sendiri berupa bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, penjelasan mengenai sesuatu hal. Lalu, memiliki bagian seperti pada surat pada umumnya, namun lebih sederhana. Nanti saya akan jelaskan secara lebih detail bagaimana isi dari memo tersebut. Lalu, informasi yang diberikan harus jelas dan relevan. Kemudian, biasanya tidak mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor teleponnya, alamatnya, atau karena sifat memo ini peredarannya yang terbatas. Lalu memo dapat disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan yang setara, maupun vertikal atau bawahan dari untuk penulis memo tersebut. Oke teman-teman, berikut ini adalah bagian dari memo. Yang pertama, ada kopi kepala memo, lalu judul memo, kemudian ada penerima dan pemberi memo tersebut, lalu perihal, kemudian isi memo, tanggal memo, dan identitas pemberi memo dengan paraf atau tanda tangan. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan sebuah surat ya, tapi lebih detail dan lebih sederhana saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang email atau surat elektronik. Email ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, subjek lainnya harus ringkas dan spesifik. Lalu, isi dari email tersebut harus singkat, jelas, dan terdapat hal yang harus disampaikan. Kemudian, lens dan panjangnya tidak melebihi dari satu layar. Jadi, isi email tersebut harus terbaca full satu layar tersebut dan tidak perlu diklik-klik ke bawah lagi. Gitu, teman-teman. Lalu berikutnya ada etika dalam menulis email. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal. Sebenarnya informal tuh bisa-bisa aja, teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya bahasa formal yang digunakan dan memperhatikan bahasa yang digunakan. Lalu pesan dibuat singkat dan jangan bertele-tele. Langsung to point aja teman-teman dalam menulis email tersebut. Lalu gunakan fitur CC dan BCC. Nah, CC itu apa sih? CC merupakan singkatan dari carbon copy atau salinan karbon yang menunjukkan pada kertas karbon yang biasanya menulis dalam menyalin tulisan seperti pada kwitansi loh, yang suka ada 3 lembar gitu loh. Tapi di dalam email, salinan ini digunakan kepada yang merujuk pada kepentingan dengan informasi email tersebut. Sedangkan BCC kepanjangan dari blind carbon copy. Sebenarnya hampir sama dengan CC, namun bedanya BCC ini tidak dapat dilihat oleh penerima email tersebut. Jadi CC dan BCC ini sama halnya seperti tembusan. Kemudian gunakan subjek untuk menunjukkan isi dan tujuan email tersebut. Lalu jangan kirimkan email berantai atau email sampah, cukup sekali 2 kali saja dan jedanya agak lama. Lalu yang terakhir adalah gunakan tanda tangan khas yang menyangkut informasi kontak kalian. Jadi biasanya ada alamat dan nomor yang harus dihubungin jika penerima email tersebut ingin menanyakan sesuatu. Oke teman-teman, dari yang kita pelajari pada saat ini, surat bisnis ini bisa ditulis dalam bentuk surat biasa, email, dan memo. Namun alangkah lebih baiknya kita memperhatikan struktur dari penulisan surat tersebut, apakah sudah sesuai, dan pastikan kita menulis tersebut jangan bertele-tele. Langsung saja kita jelaskan secara detail, namun langsung kepada inti tersebut. Dan pastikan menggunakan bahasa yang formal agar dapat dipahami oleh penerima
surat tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu penyampaian informasi dari saya. Jika ingin mengetahui update lebih lanjut, bisa follow Instagram saya dan TikTok saya. Dan jika keluar, jangan lupa menggunakan masker dan taati selalu protokol kesehatan. Oke teman-teman, see you di lain kesempatan.